Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mendalami kisah dari Nabi, yaitu Nabi Hosea, salah satu dari Nabi kecil yang akan membawa kita kepada refleksi tentang kasih setia Allah kepada umat Israel. Maka dari itu kita saksikan video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Timotius Adi Priyono dari Universitas Katolik Santo Thomas Fakultas Filsafat. Baik, perkenalkan nama saya Krisna Renalus Putar, sering disapa Ray. Saya mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Fakultas Filsafat. Perkenalkan, nama saya Vincentius Krisna Widiarso, akrab disapa Krisna. Saya mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Fakultas Filsafat tingkat 4, kelas 4B. Nama saya Iman Seprianus Ginting, saya dari kelas 4B. Saya Reja Varianta Ginting, saya mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas. Saudara sudah belajar tentang Nabi Hosea ini kan? Siapakah Nabi Hosea yang Anda pelajari? Menurut yang saya pelajari itu, Nabi Hosea itu ialah salah seorang nabi yang berasal dari Kerajaan Utara, yang lahir pada tahun 800-an sebelum Masehi. Karena dia memulai karyanya sebagai seorang nabi itu pada tahun 790-an sebelum Masehi. Sama seperti pendahulunya, dia juga mengenali bagaimana situasi dan kondisi umat di Kerajaan Utara itu. Jadi ketika dia mengenali itu, dia mulai mengerti caranya bagaimana supaya umat itu semakin mengenali Allah dalam tindakan kasih. Maka dia mendatangkan kasih Allah terhadap umatnya. Dan ini boleh dikatakan berbeda dengan cara pendahulunya, yaitu Amos. Dimana Amos itu ketika ada suatu permasalahan yang terkesan keras, harus diselesaikan dengan cara yang keras gitu. Oleh karena itu dia memilih untuk mengutamakan kasih dalam mewartakan. Ini juga menjadi salah satu ciri bahwa Nabi Hosea memiliki wawasan yang luas, sehingga dia menilai dan memutuskan suatu permasalahan yang ada di Kerajaan Utara itu menurut beberapa atau bahkan dari banyak sudut pandang. Demikian. Lalu pewartaan apa yang dilakukan oleh Nabi Hosea ini? Secara umum pewartaan Hosea dan Amos itu sama, akan tetapi dalam mewartakanlah menjadi ciri khas mereka. Perbedaan mereka itu dalam mewartakan, di mana bukan hanya berbeda cara atau berbeda gaya, tapi juga berbeda dalam nada dan arah pewartaannya. Secara umum Hosea mewartakan Allah seperti yang disebutkan tadi melalui tindakan-tindakan kasih, di mana dengan kasih Hosea ingin melukiskan bahwa Allah memiliki kasih dan kesetiaan yang amat luas bagi bangsanya Israel gitu. Pokok pewartaan Nabi Hosea ini, pokok pewartaannya dapat dilihat dari kehidupan nyata dia, bagaimana dia mengalami hidup, memiliki perjalanan hidup dengan istrinya yang berzina, tidak setia, tidak tahu berterima kasih. Inilah menjadi ciri khas bagaimana dia mewartakan kasih Allah itu. Dia boleh dikatakan dia diposisikan sebagai Allah yang tetap setia kepada istrinya walaupun istrinya tidak setia. Istri ini sebagai umat Israel seperti itu. Nah, dari pengalaman di hidupnya ini, Hosea mewartakan kasih Allah kepada umat Israel yang tidak setia dengan perjanjian Allah itu. Maka dengan tindakan kasih ini harapannya umat Israel sadar bahwa Allah itu betul-betul penuh kasih, sehingga mereka kembali kepada Allah sebagai umat yang betul disayangi oleh Allah. Oleh karena itu dapat dikatakan ya secara umum cara dia mewarta itu ya dari pengalaman hidupnya sendiri untuk mewartakan bagaimana Allah sebenarnya gitu. Nah, kita sudah mendengar siapakah Hosea, kemudian bagaimana pewartaannya. Nah, sekarang bagaimana masalah yang dihadapi oleh Hosea untuk pewartaannya itu? Oke, kita beranjak terlebih dahulu ke pernikahan Hosea. Hosea itu menikahi seorang perempuan Sunda
dan mendatangkan anak darinya. Nah, kemudian perempuan sundal ini pada suatu proses pernikahan mereka, dia juga kembali tidak setia dalam menjalani hubungan suami istri mereka. Dan pada saat itu Hosea kembali juga menerima dia walaupun dia telah berbuat tidak pantas karena tidak setia juga dengan perkawinan mereka. Nah, dengan hal tersebut dapat kita tarik makna dari peristiwa keluarganya Hosea sendiri dengan bagaimana hubungan Allah Yahweh dengan Israel, bagaimana Yahweh itu menjalin satu ikatan kepada bangsa Israel yang pada sebelumnya mereka itu menyembah berhala, percaya kepada dewa-dewa, tapi Allah mau menikahi dia dengan suatu perjanjian. Dia menikah dengan suatu perjanjian. Dalam perjalanan waktu, Israel walaupun sudah menjalin suatu perkawinan dalam hal ini, menjalani suatu janji kepada Yahweh, tapi dia tetap tidak setia. Hal ini juga dapat kita pahami bahwa Tuhan Yahweh itu tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Walaupun dia sudah tidak taat, tapi Allah Yahweh tetap menerima Israel. Kita sudah ketahui bersama siapakah Nabi Hosea dan apa pewartaannya kan. Nah, sekarang kita tanya kepada Saudara Krisna, kepada siapa pewartaan itu ditujukan? Pewartaan Nabi Hosea itu diarahkan kepada bangsa Israel yang mendiami kerajaan utara, kerajaan Israel sendiri. Nah, secara khusus Hosea memberikan pewartaan itu kepada pemimpin politik dan juga pemimpin agama yang saat itu tidak mencerminkan bahwa mereka memiliki kesetiaan kepada Allah. Mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah sesuai dengan apa yang diminta Allah, yaitu kesetiaan. Lalu tujuan dari pewartaan Hosea sendiri adalah mendidik dan menjaga atau mendorong bangsa Israel untuk tetap pada jalan perjanjian dengan Allah. Nah, hal itu ditampakkan dalam hidup Hosea sendiri. Hosea tadi menikahi perempuan sundal seperti yang diperintahkan Tuhan agar ia dapat mendidik dan mengajari istrinya supaya dapat setia kepada Allah. Nah, itu adalah gambaran bagaimana Allah mendidik Israel melalui Hosea agar bangsa Israel itu mengerti perjanjian dan keselamatan yang Allah berikan. Kemesraan Hosea dan istri melambangkan kemesraan Allah dan bangsa Israel. Nah, kesatuan antara Hosea sendiri dan istri melambangkan kesatuan mesra juga antara Allah dan istrinya. Lalu perkawinan itu secara singkat menggambarkan keinginan Allah yang membawa dan mendidik Israel agar kembali kepadanya. Allah melalui Hosea melawan para pemimpin bangsa dan juga pemimpin agama yang tidak mengarahkan hidupnya kepada Allah. Karena pada saat itu keadaan sosial dan politik di bangsa Israel atau di kerajaan Israel sendiri mengalami perkembangan. Nah, walaupun situasi politik dan sosial berkembang, tetapi berbanding terbalik dengan situasi keagamaan bangsa Israel. Bangsa Israel lebih menyukai atau mengikuti ibadah-ibadah Baal yang berada di Kanaan. Lalu pewartaan Nabi Hosea sendiri tidak hanya berbicara tentang kesetiaan kepada Allah, tetapi Hosea juga menyerukan warta kenabian, yaitu keadilan. Bagaimana pada saat itu masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan, berbagai lapisan masyarakat itu tidak bersatu. Dengan kata lain, masyarakat kelas menengah ke atas itu menindas masyarakat miskin di kerajaan Israel. Nah, penindasan yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan. Nah, Nabi Hosea melihat itu
sebagai sebuah kejahatan dan kedosaan, sehingga Hosea menyerukan agar adanya pertobatan. Pertobatan yang bagaimana? Pertobatan dari sikap penindasan terhadap yang lemah. Karena sebagai suatu bangsa harus ada persatuan antara setiap anggota masyarakat. Nah, jadi Hosea tidak menginginkan adanya penindasan, tetapi Hosea ingin agar setiap masyarakat itu bersatu, tidak dibeda-bedakan melalui kelas atau lapisan sosialnya, antara yang tinggi dan yang rendah. Itu dari saya. Terima kasih. Nah, Frater kan sudah mendengarkan siapa itu Hosea dan juga bagaimana pewartaannya. Saya juga tadi sudah menjelaskan sedikit bagaimana Hosea mewartakan pewartaannya, gitu kan. Nah, saya ingin bertanya nih, Frater kan juga belajar tentang Hosea, kitab nabi-nabi, gitu kan. Nah, pertanyaan saya begini, apa hubungan keluarga Hosea dengan Allah? Adakah di situ suatu hubungan atau menampakkan sesuatu yang Frater pahami, bagaimana soal itu? Oh iya, yang kita ketahui kan bahwa Hosea sangat menekankan bahwa hanya kasih setia dan belas kasih Allah yang dapat mendatangkan anugerah kepada bangsa Israel. Nah, namun dosa bangsa Israel itu membuat mereka menyimpang, seperti menyimpang dari Allah seperti itu. Tapi dengan kasih dan kesetiaan Allah, Allah tetap memberi anugerah kepada bangsa Israel. Nah, menurut Hosea ini terjadi karena Israel tidak sungguh-sungguh mengenal Allah, kemudian memahami siapa itu Allah, kemudian tidak melakukan kehendak Allah, itu bangsa-bangsa Israel, seperti seorang istri yang berselingkuh atau seorang istri yang adalah seorang sundal yang melacur kemana-mana, tapi tetap sang suami yaitu Nabi Hosea itu tetap setia kepada dia. Nah, peristiwa ini yang Hosea menikahi seorang pelacur ini dan memiliki anak darinya ingin menunjukkan bahwa bangsa Israel dianggap sebagai bangsa keturunan sundal yang menyembah berhala kemana-mana, Baal itu. Kemudian jika sudah menjadi sundal, tidak pantas untuk disayangi. Tapi hal ini terjadi bahwa Allah tetap mengasihi mereka, tetap memberi anugerah kepada mereka, seperti hubungan Hosea dengan istrinya. Kemudian perbuatan Hosea yang mengambil istri seorang sundal itu adalah bentuk kesetiaan suami kepada istri, seperti layaknya Allah setia kepada Israel, walaupun Israel sudah menyembah berhala kemana-mana dan tidak setia kepada Allah. Mungkin itu yang saya ketahui yang dari kita pelajari selama ini dari Nabi Hosea ini. Kita sudah berbicara banyak tentang Nabi Hosea, tentang istrinya yang sundal. Nah, dari semua yang sudah kita bicarakan, Allah seperti apa yang akan diwartakan oleh Nabi Hosea itu? Baik, Frater, kita sudah mendengar dari tadi bahwa salah satu permasalahan dalam bangsa Israel adalah bahwa mereka itu kurang mengenal Allah. Secara intelektual mungkin mereka tahu Allah itu siapa, tetapi secara penghayatan mereka tidak tahu. Maka disebutlah tadi katakan istri sundal dan anak sundal. Itu sudah masuk dalam konteks budaya atau kultus kesuburan. Artinya bahwa bangsa Israel dan keturunannya semuanya itu lebih cenderung menyembah dewa-dewa kesuburan. Maka kita juga akan mendengar dalam ayat-ayat yang ditulis oleh Hosea bahwa anggur dan gandum akan diambil pada musimnya. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sudah bisa dikatakan masuk dalam kultus kesuburan, bukan lagi kultus Allah, sehingga Allah menunjukkan murkanya. Itu dia. Pada bagian awal pewartaan Nabi Hosea, kita akan melihat gambaran Allah yang begitu kejam. Kejam dalam artian bukan kejam dengan tangan besi, tapi Allah yang memberikan hukuman. Allah yang ditampilkan itu awal-awalnya itu yang menunjukkan bahwa ia sungguh marah kepada bangsa Israel yang bersundal.
Bersundal artinya itu berselingkuh dari Allah. Karena pada dasarnya mereka tidak mengenal Allah, kurang mengenal Allah bisa dikatakan, maka yang dilakukan Hosea itu adalah menunjukkan Allah yang kasih, yang penuh dengan kasih setia. Maka meskipun pada awal tadi saya katakan Allah ditujukan sebagai Allah yang murka, yang marah, itu sebetulnya adalah langkah awal pertobatan bagi bangsa Israel. Itu sebetulnya anjuran atau ajaran pertobatan bagi bangsa Israel. Lalu kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya secara umum Allah yang diwartakan oleh Hosea itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Bisa kita lihat dalam contohnya bagaimana kesetiaan Allah kepada bangsa Israel yang ditampakkan langsung oleh Hosea, bagaimana dia tidak setia kepada istrinya yang bersundal. Maka Allah tetap juga mewartakan kesempatan keselamatan bagi bangsa Israel. Setelah kita bisa melihat bagaimana Allah itu sungguh penuh kasih dan dia adalah Allah yang setia pada janji-janjinya. Dia sudah berjanji dahulu kepada Bapak Israel, bisa dikatakan Bapak bangsa Abraham, Yakub dan Ishak. Lalu kemudian dia juga tetap menaati janjinya kepada bangsa Israel meskipun bangsa Israel memberontak, artinya meninggalkan Allah. Itu juga diungkapkan dalam ikatan perkawinan yang terjadi dalam hidup Hosea. Bagaimana istrinya, meskipun istrinya disebut sebagai pelacur, bersundal ke sana sini dengan alasan kultus-kultus dewi-dewi itu, Hosea tetap saja setia pada istrinya. Itulah sesungguhnya belas kasih Allah yang ditampakkan dalam ketaatannya dan kesetiaannya dalam janji-janjinya. Oleh sebab itu, kita semua juga pada masa ini diundang dengan segala kelemahan kita, dengan segala keberdosan kita, harus ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Allah senantiasa mengasihani kita. Maka menjadi suatu hal yang harus terus kita kembangkan, kita harus kembali kepada Allah, karena pintu Allah selalu terbuka untuk kita. Itu secara singkat bisa dijelaskan kembali bahwa Allah yang diwartakan Hosea adalah Allah yang penuh belas kasih, Allah yang setia meskipun umat manusia atau bangsa Israel dalam konteks Hosea memberontak. Allah tak menawarkan pertobatan. Menjadi pertanyaannya, apakah kita mau? Itu saja dari saya. Demikian diskusi kami tentang Nabi Hosea. Semoga membawa berkat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.